dengar kata algoritma, kepala langsung pusing. Tenang, hari ini kita bakal bedah tuntas dua konsep paling dasar di dunia pemrograman, algoritma dan flowchart. Dan saya jamin, di akhir nanti Anda bakal kaget dan sadar, loh, ternyata ini udah saya lakuin tiap hari. Gini deh, saya mau tanya. Pernah nggak Anda ngikutin resep masakan? Mungkin pas bikin kue. Atau bahkan yang simple banget, kayak bikin mie instan. Kalau pernah, selamat. Itu artinya Anda sebenarnya udah jago soal algoritma, cuma mungkin belum sadar aja. Coba deh, perhatiin langkah-langkah ini. Panasin air, masukin mie, tambahin bumbu, terus sajikan. Ada urutan instruksi yang jelas, step by step, buat mencapai satu tujuan. Semangkuk mie instan yang enak. Nah, ini dia. Proses simpel sehari-hari ini, itulah yang namanya algoritma. Contoh yang sempurna banget kan? Oke, sekarang kita kasih nama resmi ya buat proses yang barusan kita lihat tadi. Kita masuk ke bagian pertama, algoritma di sekitar kita. Jadi, ini dia nih definisi resminya. Algoritma itu intinya adalah urutan langkah-langkah yang sistematis, jelas, dan logis buat nyelesain masalah. Persis kayak resep mie instan tadi. Nggak serumit kedengerannya kan? Inilah dasar-dasar gimana caranya komputer mikir. Tapi kan nggak semua resep itu bagus ya. Ada aja resep yang bikin bingung. Nah, sama. Algoritma yang bagus buat komputer itu ada aturannya. Pertama, harus terbatas. Maksudnya, harus ada akhirnya. Nggak jalan terus-terusan tanpa henti. Kedua, harus jelas. Nggak boleh ada perintah yang bikin bingung atau punya arti ganda. Terus, harus urut. Nggak bisa dibolak-balik langkahnya. Dan yang paling penting, harus efektif. Artinya, beneran bisa dikerjain dan ada hasilnya. Oke, jadi kalau algoritma itu daftar instruksinya, terus gimana cara kita ngelihatnya dalam bentuk gambar biar gampang? Nah, disinilah temannya masuk. Bagian kedua, flowchart, peta rencana Anda. Anggap aja ini Google Maps-nya sebelum kita mulai ngoding. Flowchart itu pada dasarnya adalah diagram yang ngegambarin alur algoritma kita. Kenapa ini penting banget? Soalnya, dengan lihat gambarnya, logika yang ribet sekalipun jadi jauh lebih gampang dicerna. Apalagi sebelum kita ngetik kode satu baris pun. Ini tuh benar-benar blueprint-nya program kita. Dan kerennya flowchart itu, bahasanya pakai bentuk-bentuk universal. Dan tiap bentuk ini punya arti yang sangat spesifik. Yuk kita lihat simbol-simbol intinya. Ada bentuk oval, itu buat nandain mulai dan selesai. Terus persegi panjang, ini buat proses, misalnya hitung luas atau tambahin angka. Kalau jajar genjang, itu buat input atau output, kayak pas kita masukin data atau nampilin hasil di layar. Nah, ini yang paling seru, belah ketupat. Ini tuh buat keputusan, persimpangan jalan, tempat si program nanya ya atau tidak. Oke, sekarang bagian paling ajaibnya. Kita udah punya petanya nih, gimana caranya peta ini bisa jadi kode beneran yang jalan di komputer. Yuk kita lihat koneksinya. Kita mulai dari yang paling gampang ya, nambahin 2 angka. Lihat deh di kiri, itu flowchart-nya, jelas banget alurnya. Sekarang coba lihat ke kanan, ke kodenya. Langkah input A, B di flowchart, itu jadinya let A sama dengan 5, let B sama dengan 3 di kode. Terus, kotak proses hitung A plus B, jadinya let hasil sama dengan A plus B. Bener-bener cuma nerjemahin gambar ke tulisan kan? Keren banget! Terus gimana kalau ada keputusan? Contohnya, ngecek angka ganjil atau genap. Nah, lihat deh si belah ketupat di flowchart. Pertanyaannya kan, apakah angka kalau dibagi 2 sisanya 0? Simbol keputusan inilah yang di dalam kode jadi struktur if, else. Kalau jawabannya iya, jalanin kode A. Kalau enggak, jalanin kode B. Logis banget kan? Dan polanya bakal terus sama kayak gini. Mau buat ngitung luas persegi panjang atau apapun, selalu sama. Input, proses, output. Tiap bentuk di flowchart itu pasti ada pasangannya di dalam kode. Inilah hebatnya kalau kita bikin rencana dulu sebelum mulai mengetik. Oke, sekarang Anda bukan cuma tahu apa itu algoritma dan flowchart, tapi juga ngerti gimana mereka nyambung. Ibaratnya, Anda udah pegang peta sama kompasnya. Terus, abis ini ngapain? Yuk, saatnya mulai petualangan codingan Anda. Saya kasih beberapa tips ya buat mulai. Pertama, mulai dari yang gampang-gampang dulu, biar percaya dirinya kebangun. Kedua, biasakan bikin flowchart sebelum ngoding. Ini latihan paling bagus buat ngasah cara mikir kayak programmer. Ketiga, latihan tiap hari. Sedikit-sedikit aja nggak apa-apa, yang penting rutin. Dan terakhir, langsung aja dicoba.
buka browser atau situs kayak CodePen, langsung praktek. Salah itu biasa, itu bagian dari belajar. Jadi setelah kita ngobrolin semuanya, dari resep mie instan sampai kode beneran, pertanyaannya udah bukan lagi apa itu algoritma. Pertanyaannya sekarang buat Anda, coba deh lihat kegiatan sehari-hari Anda. Kira-kira algoritma apa yang bakal Anda bikin hari ini?